Demi melestarikan budaya Indonesia, komunitas Sobat Budaya menggelar acara penamalan kuas. Acara yang diselenggarakan pada Sabtu 26 November ini bertujuan untuk memperkenalkan aplikasi peta kuliner. Karena Sobat Budaya sesuai dengan visi dan misi saya itu ingin berbakti sama bangsa dan negara lewat budaya, dan Sobat Budaya sejalan dan sepemikiran dengan saya. Jadi saya bergabung dalam komunitas ini. Saya mendapatkan kerjasama, kemudian saya mendapatkan pengetahuan tentang budaya Indonesia yang membuat diri saya semakin mencintai Indonesia, terlebih terhadap budaya. Lewat kolaborasi dengan Bandung P Institute, mereka meluncurkan sebuah aplikasi bernama Peta Kuliner Nusantara di Plaza City View, Kemang, Jakarta Selatan. Jalur rempah. Tujuan kami sih yang pastinya ingin mengajak masyarakat untuk menjaga budaya tradisional dengan cara pendataan. Nah, kalau lewat peta kuliner ini ingin mensosialisasikan bahwa ada loh peta kekerabatan kuliner yang ternyata ragam kuliner di Indonesia itu ragamnya banyak banget, dari makanan dan minuman yang jumlahnya banyak dan ada keterkaitan antara satu daerah dengan yang lainnya, ada hubungan kekerabatan. Dan ada banyak banget cerita, sejarah, filosofi, makna dari dibalik semua kuliner tradisional. Aplikasi peta kuliner bertujuan untuk mendukung keutuhan budaya Indonesia dan mengenalkan beribu jenis bumbu masakan kuliner dari berbagai daerah. Aplikasi ini juga diharapkan dapat mencegah klaim budaya yang banyak terjadi akibat budaya yang tidak dilestarikan oleh pemilik budaya itu sendiri. Data dan menuliskan tentang seluruh informasi dan data budaya yang kita ketahui ke ide ini terbentuk karena kita sudah mengumpulkan 1.400-an kuliner Nusantara dan sudah dibuat risetnya. Telah kita buat juga peta kekerabatan kuliner Nusantara dan dibuat juga apps-nya, mobile apps dengan nama Nusa Kuliner, sehingga kami ingin menginformasikan dan menyebarluaskan informasi ini ke masyarakat luas, sehingga kita membuat launching peta kuliner Nusantara. Event ini dihadiri oleh Presiden Bandung P Institute Hoki Situngkir, Ketua Umum Sobat Budaya Siti Wulandari, Sejarawan JJ Rizal, dan Komisaris JNE Johari Zain. Sebagai sejarawan Indonesia, JJ Rizal berbagi ilmu dan wawasan mengenai sejarah perkembangan budaya Indonesia melalui bahasan diskusi tersebut. Rempah-rempah dalam katalog dagang dia di Italia. Dan bayangkan, rempah-rempah itu bukan hanya cengkeh, pala, tapi jeruk juga rempah-rempah. Pengunjung yang hadir dalam event tersebut cukup ramai dan terlihat antusias berpartisipasi dalam bahasan diskusi budaya yang berlangsung. Pengunjung juga bisa mendapatkan ilmu sejarah kuliner Indonesia dan tak kalah menarik, rangkaian games berbasis media sosial diadakan untuk menyemangati para pengunjung yang datang. Tertarik aja sama acaranya. Kebetulan saya kuliah di antropologi dan tertarik sama tema ini. Dari sini saya belajar sejarah itu pasti, terus bagaimana akulturasi itu terjadi dan menciptakan produk baru yang akhirnya jadi kesepakatan bersama bahwa ya ini identitas daerah ini dan ternyata berkaitan dengan daerah-daerah di sekitarnya. Makanya ada itu peta kuliner, sebenarnya kan kayak peta budaya juga ada kayak gitu. Selain diskusi budaya, terdapat juga konferensi pers yang dikhususkan untuk forum tanya jawab antar media dan narasumber yang dihadirkan. Makanya jiwa dari peta Nusa Kuliner ini sebenarnya adalah bahwa ada sesuatu yang di luar yang normal, yang kita mungkin anggap biasa karena setiap hari kita lihat bumbu dapur, setiap hari kita lihat rempah-rempah, setiap hari kita lihat itu. Tapi sebenarnya rempah-rempah itu ada di buku-buku teks ekonomi abad ke-17 ke-16. Itulah yang memotivasi mereka berlayar mengarungi samudera, menjelajahi gurun pasir sampai ke sini mencari ini. Dan itu pula yang membuat kita berbeda antara satu makanan sama makanan lain. Itu yang membuat itu salah satu jiwa yang mendasari keperbedaan antara satu sama yang lain. Ketika kita melihat banyaknya produk-produk dari luar yang kemudian
masuk ke negara kita kemudian menjadi merajalela gitu. Padahal negara kita juga banyak sekali jenis-jenis makanan yang bisa kita unggulkan. Namun karena mungkin kurang dapat perhatian, kurang dikelola dengan baik, sehingga ujung-ujungnya kita malah menjadi tamu di negara kita sendiri. Event Lengkuas atau launching peta kuliner Nusantara ternyata punya daya tarik dan tujuan tersendiri, di mana sebuah komunitas bernama Sobat Budaya berkolaborasi melakukan pendataan budaya-budaya di Indonesia yang gunanya untuk mengurangi kepunahan budaya yang pernah ada dan klaim budaya yang pernah diambil atau dipatenkan oleh negara lain. Nah, Sobat TVUI, manfaat lainnya adalah untuk mendekatkan kekerabatan antar kuliner daerah yang berbeda dan mendukung UKM Indonesia yang bergerak di bidang kuliner. Dari Plaza City View Jakarta, Nur Anesfa Argo Sambuaga melaporkan untuk TVUI.